Halo semua pencinta film, bagaimana kabarnya? Di video kali ini saya akan mencoba menceritakan alur film action yang epik berjudul Mission Impossible Dead Reckoning Part 1 yang dirilis pada tahun 2023. Film yang telah ditonton lebih dari 2,5 juta orang di Indonesia, disutradarai Christopher McQuarrie dan Tom Cruise sebagai peran utamanya. Film ini merupakan film ketujuh dari series Mission Impossible. Di film ini kita akan diperlihatkan Ethan Hunt sebagai peran utama beraksi dalam menjalankan misi berbahaya dan melawan sebuah musuh yang merupakan AI yang dapat mengancam dunia. Bagaimana keseruannya? Langsung aja, inilah dia Mission Impossible Dead Reckoning Part 1. Cerita dimulai dengan diperlihatkan sebuah kapal selam milik negara Rusia yang bernama Sevastopol. Kapal selam itu membawa sebuah perangkat komputer yang sangat canggih dan berbahaya yang bisa kita sebut AI. Dan untuk mengakses AI itu, diperlukan kunci gabungan yang telah dimodifikasi menjadi dua. AI tersebut mempunyai nama The Entity, yang akan menjadi musuh dari film ini. The most fearsome killing machine. Dalam perjalanan pulang ke negaranya, tiba-tiba dari radar Sevastopol mendeteksi adanya kapal selam musuh di depan mereka. Kapal selam musuh meluncurkan sebuah torpedo ke arah Sevastopol. Dan melihat hal itu, sang kapten langsung memerintahkan krunya untuk melakukan hal yang sama kepada kapal selam musuh. Center firing solution into tube 2. Captain, torpedo tubes. Captain! Launch countermeasures. Launching countermeasures! Saat keadaan semakin memanas dan torpedo musuh sudah dekat dengan Sevastopol, hal aneh pun terjadi. Torpedo yang menuju ke arah mereka pun hilang tanpa jejak, dan kapal selam musuh pun ikut menghilang secara misterius. He's gone, sir. Namun sialnya, torpedo yang diluncurkan oleh sang kapten malah berbalik arah ke arah Sevastopol dan membuat Sevastopol meledak. Sang kapten dan semua kru meninggal. Dan ternyata dalang dari semua kejadian itu adalah AI itu sendiri yang bernama The Entity. Scene beralih ke Amsterdam. Diperlihatkan karakter utama dari film ini yang bernama Ethan Hunt, yang sedang menerima misi dari organisasi IMF. Hey, welcome to the IMF. Sir? Misi itu diminta langsung oleh direksi IMF yang bernama Eugene Kittredge. Ethan diminta untuk melacak keberadaan Ilsa Faust yang dituduh telah mencuri salah satu kunci untuk mengakses The Entity. The Entity ini dipercaya dapat mengakses semua sistem digital di dunia dan akan sangat berbahaya jika jatuh ke tangan yang salah. Oleh karena itu, Ilsa Faust sekarang menjadi buronan dengan harga 50 juta dolar. Ethan lalu pergi ke padang gurun, tempat di mana Ilsa Faust bersembunyi. Karena banyak pemburu yang mengincar Ilsa, Ethan dengan sengaja memberikan kode kepada Ilsa untuk memberitahukan posisi dari Ethan. Nasib berkata lain, Ethan yang sedang memberikan kode ketahuan oleh pemburu lainnya dan aksi kejar-kejaran pun terjadi. Ethan pun memancing mereka ke dalam sebuah bangunan rusak tempat persembunyian Ilsa, dan disitulah adegan tembak-tembakan pun pecah. Di tengah tembak-tembakan itu, Ilsa Faust memutuskan untuk berpura-pura mati dan membakar tempat itu serta meninggalkan boneka yang menyerupai dirinya. Sedangkan Ethan mengambil kunci itu dari Ilsa dan menyuruh Ilsa untuk tetap bersembunyi. Listen to me! You're dead! You stay dead! Di sisi lain, Eugene Kittredge sebagai perwakilan IMF sedang melakukan pertemuan dengan para pejabat tinggi keamanan global AS yang dipimpin langsung oleh Dan Linger. Pertemuan itu bertujuan untuk membahas The Entity yang sudah menjalar ke banyak sistem digital di dunia. Yang salah satunya kapal selam Rusia di awal film. Dikarenakan The Entity sangat sulit dimusnahkan, Kittredge memutuskan untuk mengendalikannya. Di tengah-tengah pertemuan itu, masuklah seorang agen yang membawa koper. Tak lama, agen itu memberikan sebuah alat kecil kepada Kittredge, dan tanpa basa-basi,
agen itu langsung melempar gas bius yang membuat semua orang di dalam ruangan itu tak sadarkan diri, kecuali Kittredge dan agen tersebut. Tak lama kemudian, agen tersebut membuka topengnya dan menunjukkan dirinya sebagai Ethan Hunt. Ethan mengungkapkan kekesalannya karena Kittredge akan melakukan hal apapun kepada Ilsa, serta tidak ingin kunci itu jatuh ke tangan pemerintah manapun termasuk AS. No one should be trusted with control of the entity. Namun Kittredge langsung menegaskan bahwa masalah yang dihadapi sekarang jauh lebih berbahaya daripada masalah-masalah sebelumnya. Dan Kittredge juga menjelaskan bahwa jika Ethan membelot, ia akan menjadi buronan internasional yang akan diburu oleh negara manapun. It's gonna cost you dearly. Namun saat Kittredge lengah, Ethan pun memakai topengnya kembali dan melumpuhkan Kittredge agar bisa keluar dari tempat itu. Ethan menemui kedua temannya bernama Benji dan Luther. Mereka membahas The Entity dan berencana untuk menghentikan The Entity. Entah bagaimana caranya, mereka berhasil melacak kunci kedua The Entity yang akan ditransaksikan di Bandara Abu Dhabi. Sementara itu di sisi lain, ternyata agen CIA sedang memburu Ethan Hunt. Dengan peralatan canggih, Ethan dan rekannya melakukan aksinya. Aksi Luther ditunjukkan. Dengan meretas sistem bandara, mereka berhasil menghindari CIA untuk sementara waktu. Terminal B, gate 15, headed south. Oh, my Kit Kat so far. How did you do that? No one is safe from Phineas Freak. Di saat sedang mendekati targetnya, tiba-tiba seorang wanita mencuri kunci tersebut. Wanita itu bernama Grace. Ethan pun langsung mengejar Grace. Di sisi lain, Benji melihat sebuah tas misterius di tempat bagasi. Tanpa pikir panjang, Benji pun langsung mencari tas itu. Singkat cerita, Benji berhasil menemukan tas itu. Namun siapa sangka, tas itu berisikan sebuah bom yang aktif dan untuk menjinakkannya, Benji harus menjawab semua teka-teki yang ada di bom itu. Dan hebatnya lagi, bom itu tahu bahwa di depannya adalah Benji. D-U-N-N. It's my last name. Lalu, Ethan berhasil menyusul Grace dan mengajaknya untuk bekerja sama. Grace pun mau. Lalu, Grace mendekati si pembeli. Namun sayang, pembeli itu sudah terbunuh oleh wanita bernama Paris. Bersamaan dengan itu, diperlihatkan bahwa Benji sedang mengalami kesulitan dalam menjawab teka-teki terakhir. Namun untungnya, Benji bisa menyelesaikan teka-teki itu. Tapi saat bomnya dibuka, ternyata isinya kosong. It's empty. Di tengah ketegangan itu, Ethan kehilangan Grace. Lagi-lagi dia berhasil mencuri kunci dari tangan Ethan dan kabur ke Roma. Ethan pun bertemu dengan Gabriel yang pernah ia temui di masa lalu. Kemudian ditunjukkan bahwa agen CIA berhasil menemukan posisi Ethan dan mengejarnya. Karena kelincahan Ethan, Ethan pun berhasil lolos dari kejaran agen CIA itu. Kita pindah ke Roma. Grace ditangkap polisi karena bawa banyak paspor palsu. Passports in our possession. Dia dibawa ke pengacaranya yang ternyata adalah Ethan Hunt yang lagi nyamar. Prego. Ethan nawarin kerjasama soal kunci. Tapi Grace bilang dia udah disuruh orang buat ngater kunci itu ke istana Dekul. Party at the Ducale Palace. Tomorrow, midnight. Belum lama ngobrol, Ethan sadar bahwa ada agen CIA di dekat mereka. Dan mereka pun kabur. Tapi Grace malah kabur lagi bawa mobil polisi. Dan sialnya ketemu Paris. Dan untungnya Ethan datang dan nyelamatin dia tepat waktu. Tembak-tembakan pun terjadi. Everybody down now! Get down! Down, down! Cover, 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 cover! Ethan dan Grace kabur naik mobil. Tapi dikejar oleh Paris, polisi, dan CIA. Mereka pun pindah mobil, tapi tetap ketahuan. Mereka dikepung. Ethan pun bawa Grace ke lorong bawah tanah.
Tapi Grace malah borgol tangan Ethan ke mobil dan kabur sendiri. Kereta pun datang, tapi Ethan lepas tepat waktu. Setelah itu, Ethan dijemput temannya dan ternyata ada Ilsa juga di sana. Mereka kumpul, bahas acara di Istana Dekul dan soal tas yang ditemukan Benji. Diduga, dalang dari tas itu adalah Gabriel, musuh lama Ethan yang dulu pernah ngebunuh kekasihnya Mary dan kebetulan mirip banget sama Grace. Singkat cerita, mereka pergi ke pesta The White Widow di istana. Gabriel juga sudah ada di sana bersama Paris, si pembunuh berambut pirang. Di pertemuan itu, Ethan sadar kalau orang yang kerja bareng Grace adalah Alana, si tukang jual beli senjata. Grace lalu kasih kode ke Ethan kalau dia bakal nyembunyiin kunci di saku bodyguard Alana sebelum digeledah. Mereka membahas kunci yang bisa akses berbagai sistem termasuk senjata. Disitulah kita tahu bahwa Alana akan menjual kunci yang dia punya kepada pembelinya. Ethan pun mencoba merayu dia, tapi gagal. I'm sorry. Look. Akhirnya, dia buat keributan biar Grace bisa ngambil kunci dan kabur. Setelah itu mereka berpencar. Tapi, The Entity malah ngehack sistem Benji dan Luther, bikin Ethan nyasar dan ketemu dua anak buah Gabriel. Okay, copy that. Ethan, our comms have been breached. You're talking to the entity. Wait, not that way, not that way. What? Left or right? It doesn't matter. Terjadilah baku hantam. Ethan menang, tapi dia memilih nggak ngebunuh Paris dan langsung ngejar Grace. Di sisi lain, Grace dihajar habis-habisan oleh Gabriel. Ilsa pun datang untuk membantu. Tapi sayangnya, dia tewas di tangan Gabriel. Ethan datang terlambat dan harus menyaksikan kematian Ilsa. Grace yang merasa bersalah akhirnya memutuskan untuk bergabung dengan tim Ethan. To come with us. And be a ghost. Mereka merencanakan aksi di Orient Express, tempat Alana akan bertransaksi kunci itu. Grace pun menyamar jadi Alana dan Ethan akan mengawalnya sebagai pengawal Alana. Tapi, topeng yang akan digunakan Ethan gagal dibuat karena alatnya rusak. Luther pun memutuskan untuk pergi jauh demi melacak The Entity tanpa bisa diretas. I have to go. Understand. Sebelum berpisah, Luther pesan kepada Ethan untuk tidak membunuh Gabriel dan jangan mati. Karena kalau Ethan gagal, The Entity lah yang akan menang. You die on that train. You kill Gabriel. The Entity wins. Tibalah saatnya transaksi. Gabriel dan Paris udah ada di dalam kereta dan mereka langsung sabotase keretanya, bikin kereta melaju kencang tanpa kendali. Sementara itu, agen-agen CIA juga sudah standby di dalam kereta yang siap mengamankan kunci The Entity. Namun di luar kereta, kita diperlihatkan Ethan yang masih berusaha mencari cara untuk masuk ke dalam kereta. Sementara itu di dalam kereta, Grace berhasil menyusup ke kamar Alana dan membuatnya pingsan. Di sisi lain, Gabriel dan Paris menemui Denlinger, pria penting yang ada di dalam rapat awal film. Mereka bahas soal kapal selam Sevastopol yang dulu tenggelam gara-gara The Entity. Denlinger akhirnya mengaku, dialah pencipta The Entity yang awalnya dibuat untuk mengendalikan sistem global, tetapi AI itu malah lepas kendali dan jadi ancaman dunia. Denlinger juga menawarkan kerjasama kepada Gabriel untuk membuat negara baru dan menguasai dunia. Denlinger juga mengaku sebagai satu-satunya orang yang tahu di mana posisi kapal selam Sevastopol berada. Tapi Gabriel nggak butuh mitra. Dia langsung membunuh Denlinger lalu berbalik menyerang Paris karena takut Paris akan berkhianat. Apalagi setelah Ethan sebelumnya sempat mengampuni nyawanya. Di luar kereta, Ethan tertinggal jauh gara-gara sabotase dari Gabriel.
Nggak ada pilihan lain. Dia nekat loncat dari tebing, terjun payung ke arah kereta. Dan ya, adegan ini asli. Beneran dilakuin Tom Cruise itu sendiri. Gokil. Sementara itu, Grace yang nyamar jadi Alana bertemu dengan pemilik kunci yang ternyata adalah Kittredge, bos IMF sendiri. Tapi sebelum transaksinya selesai, Grace mencium ada yang gak beres. Dia batalkan transaksi itu, curi kuncinya, lalu kabur. Alana. Don't let him out of your sight. Namun sayangnya, Alana asli keburu bangun dan membongkar penyamaran Grace. Bodyguardnya pun langsung nyergap Grace, ngambil kunci dan nyaris ngebunuh si Grace. Untung Ethan datang pas banget. Ethan mendarat di gerbong tempat Grace berada. Tapi sial, kunci itu terjatuh dan langsung diambil oleh Gabriel. Ethan pun ngejar Gabriel sampai ke atap kereta. Di sisi lain, Grace berusaha menghentikan kereta yang makin kencang. Sementara itu, para agen CIA bingung lihat Kittredge juga ada di kereta itu. Kittredge nggak mau banyak omong. Langsung perintahkan mereka berdua untuk mengejar Ethan. Agen CIA hampir aja nangkap Ethan yang juga nyaris ngebunuh Gabriel. Tapi Ethan ingat pesan Luther, jangan bunuh Gabriel. Gabriel pun kabur, naik truk dan meledakkan jembatan yang akan dilalui kereta. Melihat hal itu, Ethan buru-buru minta bantuan CIA buat evakuasi penumpang. Mereka pun setuju demi keselamatan semua. Gabriel yang mengira sudah menang, kaget karena kunci yang disakunya ternyata cuma korek api, yang ternyata Ethan sudah menukarnya. Kini Ethan dan Grace harus cepat. Mereka lepas gerbong depan agar bisa menyelamatkan penumpang. Tapi bom sudah meledak. Jembatan pun runtuh. Kereta pun nyaris jatuh ke dalam jurang. Grace dan Ethan berusaha selamat dengan loncat-loncat dari gerbong depan ke gerbong belakang. Sampai akhirnya Grace dan Ethan hampir saja terjatuh. Namun di akhir, Paris pun muncul. Dengan sisa tenaga Paris, dia ngebantu Ethan dan Grace selamat. Paris yang sekarat sempat kasih info penting. Dia mengatakan bahwa kunci itu digunakan untuk membuka sesuatu yang ada di kapal selam Sevastopol di awal film. The city, Sevastopol. Lalu Paris pun menghembuskan napas terakhirnya. Ethan pun sadar bahwa CIA sudah dekat. Dia pun kabur dengan memakai parasut yang sudah disiapkan Luther. Grace menemui Kittredge dan Grace resmi bergabung dengan IMF. Ethan Hunt tells me you're a man I can trust. Sementara itu, Ethan mendarat dengan mulus, bertemu Benji dan menyerahkan kunci The Entity. Mereka pun pergi dan dari radio terdengar suara Kittredge yang meminta Ethan untuk menemukan posisi kapal selam Sevastopol sebelum dunia jatuh ke tangan The Entity. Dan cerita pun bersambung. The key is only the beginning. Film ini mengingatkan kita bahwa teknologi tanpa moralitas bisa jadi senjata paling berbahaya. Dan kadang musuh terbesar kita bukanlah datang dari luar angkasa, tapi dari ciptaan manusia itu sendiri. Kalau kamu punya pendapat lain atau pengen kasih kritik dan saran, langsung aja tulis di kolom komentar. Dan kalau kamu suka, jangan lupa like, subscribe, dan nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan cerita film seru lainnya. Saya pamit dulu, sampai ketemu di alur cerita film berikutnya. Terima kasih.